반칙이긴 하지만 최정민 선수가 이런 부분 분명히 커버. 약간 위태위태했는데 위기를 잘 넘긴 정관장이고요. 네. 그리고 폼폼 선수가 가끔씩 이제 기습적으로 속공을 주는데 Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Tampil memukau, Megawati Hangestri CS gebuk telak IBK Altos 3-0. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Megawati Hangestri Pertiwi membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menang atas Hwaseong IBK Altos pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan di Hwaseong Indoor Gymnasium. Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, sore waktu Indonesia. Kedudukan setara hingga 9-9. Setelah itu Red Sparks bisa menjauh. Keunggulan 4 poin dibukukan Red Sparks pada skor 14-10. Red Sparks bisa menjaga keunggulan 4 poin hingga skor 17-13. Setelah itu IBK Altos bisa meraih 3 angka beruntun dan hanya berjarak 1 poin saja. Red Sparks kemudian bisa bangkit dan mencetak poin beruntun tanpa bisa diadang IBK Altos. Tim tuan rumah hanya sempat sekali memutus poin Red Sparks sebelum Megawati dan kawan-kawan mengemas skor 25-17 pada set pertama. IBK Altos yang mengandalkan Brittany Abercrombie sebagai penuntas serangan mengawali game kedua dengan memimpin perolehan poin. Red Sparks tertinggal hingga 3 angka dan menjadi 4-8 pada saat jeda. Red Sparks mencoba memangkas jarak, namun IBK Altos bisa mempertahankan performa apik dan menjaga jarak 3 hingga 4 poin. Permainan quick yang diperagakan IBK Altos bahkan membuat Red Sparks tertinggal 9-14. Serangan-serangan yang gagal dituntaskan dengan baik dan pertahanan yang rapuh membuat Red Sparks kian jauh tertinggal. Perlahan tapi pasti Red Sparks bisa meraih poin beruntun dan membuat IBK Altos tak tenang. Red Sparks kemudian hanya berjarak 1 poin pada skor 17-18. Red Sparks menempel pada kedudukan 19-20, namun tak bisa melanjutkan momentum. Sempat tertinggal 2 poin, Red Sparks kemudian menyamakan angka menjadi 24-24. Performa apik anak asuh Ko Hee-jin pada situasi krisis membuat set kedua menjadi milik Red Sparks dengan skor 27-25. IBK Altos membuka set ketiga dengan memimpin perolehan poin. Red Sparks kembali dalam posisi mengejar. Selisih 3 poin kemudian bisa dipangkas Red Sparks menjadi 9-10 dan kemudian imbang di angka 12-12. Servis S Megawati membawa Red Sparks memimpin 14-12. Setelah itu servis Megawati kembali menjadi petaka di kubu IBK Altos dan Red Sparks unggul 15-12. Red Sparks sempat unggul 18-14, namun IBK Altos kemudian bisa merapatkan jarak dengan meraih poin tanpa putus. Laga kembali menjadi sengit, jarak 1 hingga 2 poin terus terjaga hingga melewati poin ke-20. Spike Megawati yang tajam dan keras membuat Red Sparks bisa unggul 23-20. Red Sparks mengemas kemenangan 25-21 pada set ketiga sekaligus memastikan membawa pulang 3 poin dari laga tandang ke Hwaseong setelah menang 3-0. Poin kalah jauh dari Megawati Hangestri, sinyal kontrak Pevoli Thailand di Liga Voli Korea berlanjut. Bagaimana dengan nasib Mega di Red Sparks? Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kabar terbaru Liga Voli Korea Putri, Pevoli Thailand, Wipawes Sritong, bakal mendapatkan perpanjangan kontrak yang efektivitasnya menyalip Megawati Hangestri Pertiwi. Adapun, Megawati Hangestri Pertiwi merupakan opposite asal Timnas Voli Putri Indonesia. Wipawes Sritong diketahui tampil menawan bersama Hyundai Hillstead, yang kini duduk sebagai pemuncak klasemen Liga Voli Korea Putri 2023 per 2024. Hal ini secara terbuka disampaikan oleh pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung. Secara perolehan poin, Wipawe memang kalah jauh dari Megawati Hangestri yang memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Hanya saja dari segi efektivitas permainan, diakui Wipawe lebih maksimal, baik dari segi pertahanan dan menyerang. Pevoli yang menghuni posisi sebagai outside hitter ini tampil lugas. Dia berhasil menutupi celah di lini pertahanan Hyundai Hillstead. Kemampuannya reading the game dan receive, menjadi nilai plus bagi kompatriot Guetpat Ponpun ini. Tak heran Hyundai Hillstead ngebet untuk memperpanjang kontrak sang hitter. Pemain tidak cukup modal bagus saja,
namun utamanya bisa menyatu dengan tim. Itu yang diperlihatkan oleh Wipawe, buka pelatih Hyundai Hillstead, dikutip Smash Sport dari laman Chosun. Secara terang-terangan, pelatih asal negeri ginseng tersebut siap untuk memperpanjang kontrak Wipawe musim depan. Rugi bagi sebuah tim melepas pemain sebagus Wipawe, dia menjalin chemistry secara baik bersama tim. Saya rasa bagus untuk memperpanjang kontraknya dengan tim Hyundai Hillstead musim depan, terang Kang Sung Hyung. Wipawe menjadi salah satu talenta menjanjikan yang dimiliki timnas Thailand, terlepas dari seniornya seperti Guet Pat Ponpun hingga Ajharapon Kongyot yang lebih dulu moncer. Hanya saja Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah merilis ketentuan draft pemain asing Asia yang cakupannya diperlebar. Jika untuk musim ini diambil dari 10 negara, musim depan menjadi 65 dengan catatan sudah berada di naungan AVC. Ini menjadi hal yang kami tunggu. Pemain mana, asing Asia, yang bisa diperpanjang kontraknya, sambung pelatih Hyundai Hillstead. Menariknya, dari pevoli putri Asia yang bermain di Liga Voli Korea Selatan musim ini, baru Wipawe yang sudah mendapatkan kode perpanjangan kontrak. Sebut saja pevoli dengan sumbangsih mentereng seperti Megawati Hangestri, Reina Tokoku, hingga Guet Pat Ponpun, belum ada selentingan isu soal perpanjangan masa bakti. Bagi volimania tanah air, harapannya Mega bisa melanjutkan karirnya di Korea Selatan. Apalagi secara performa, dia menjadi pemain asing Asia dengan sumbangsi poin terbanyak, yakni 480 poin. Jika dikomparasikan, permainan Hyundai Hillstead dan Red Sparks memanglah jomplang. Tim Wipawe membukukan 18 kemenangan, sedangkan Megawati Hangestri dan kolega mengoleksi 10 hasil positif. Pun secara peluang, Hyundai Hillstead lebih terbuka jalannya untuk otomatis melangkah ke final Liga Voli Korea Putri, dengan catatan mampu menutup babak reguler di posisi pertama. Sedangkan Red Sparks, mereka harus berjuang, setidaknya tembus 3 besar untuk bisa lolos ke babak playoff. Awal kedatangan Mega sendiri banyak publik Korea pesimis karena mengira kualitas Mega hanya sebagai pemain cadangan apalagi dibandingkan pendahulunya Ineh tentu kualitas sangat jauh. Tidak disangka, ternyata Mega menjelma menjadi pemain yang diperhitungkan bagi lawan-lawannya di Liga Korea Women dengan meraih MVP di putaran pertama sekaligus masuk pemain 10 besar top skor di Liga Korea Voli Wanita. Liga Korea V Women masih ada 2 putaran lagi. Apakah Mega bisa melampaui Ineh Varga? Sebagai supporter kita lihat dan nikmati saja permainan Mega dan kawan-kawan. Semoga meraih hasil yang maksimal, syukur-syukur ada keajaiban masuk playoff dan juara. Momen haru pertemuan Mega dengan Ibunda Gia, berikan ucapan terima kasih karena sudah menjadi malaikat untuk Red Spark. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pemandangan hangat terlihat saat pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, bertemu dengan ibunda dari rekan setimnya di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yaitu Giovanni Milana. Momen ini terlihat setelah pertandingan terkini Jungkwanjang Red Sparks dalam lanjutan kompetisi Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Atmosfer positif terasa di Chungmu Gymnasium, markas Red Sparks, menyusul kemenangan yang diraih atas Gwangju I Pepper Savings Bank dengan skor 3-1. Ini menjadi pertama kalinya Red Sparks dapat merangkai 3 kemenangan beruntun pada Liga Voli Korea musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Bagi tim yang sempat mengalami tren menukik selama putaran kedua dan ketiga, situasi ini tentu menghadirkan harapan. Kebahagiaan juga terpancar dalam keakraban yang terlihat di antara para pemain. Salah satunya adalah Megawati dan Giovanni Milana, atau yang akrab disapa Gia. Kali ini mereka mengunggah swafoto bersama di mana tampak pula di dalamnya ibu Gia yaitu Gina Milana. Pertemuan Mega dengan Gina Milana sudah direncanakan sejak lama, setidaknya oleh Gina yang ingin berterima kasih secara langsung kepada Mega. Niat ini sempat dibagikannya saat memberi selamat kepada Mega karena menjadi pemain terbaik Liga Voli Korea pada putaran pertama musim ini melalui komentar di akun media Red Sparks. Dukungan yang diberikan Mega kepada Gia menjadi alasannya. Tuhan sangat baik, tulis Gina melalui akun pribadinya, Coach Milana, dalam unggahan foto Mega sebagai MVP putaran pertama pada tanggal 8 November tahun 2023. Mega telah menjadi salah satu berkat terbesar bagi putri saya dan mereka telah melalui banyak hal untuk belajar bersama-sama. Mereka sungguh saudara dalam jiwa.
Mega adalah seorang malaikat dan saya sangat bangga dengannya dan tidak sabar untuk bertemunya secara langsung untuk berterima kasih karena menjadi jiwa yang sangat positif bagi Gia musim ini. Tidak lupa menyebutkan bahwa dia adalah pemain yang luar biasa. Ayo Mega. Dalam video fancam yang beredar di YouTube, terlihat bagaimana Gina memeluk Mega sebelum mengajaknya untuk berfoto bersama. Kendati sebelumnya terlihat menyalami pemain-pemain Red Sparks lainnya, hanya Mega yang diajak selfie oleh Gina Milana. Kedekatan Mega dan Gia salah satunya timbul karena keduanya berbagi penerjemah yang sama di Red Sparks yaitu Kim Yo Sol yang fasih berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam wawancara dengan News 1, Megawati mengaku bahwa adaptasinya di Korea berjalan mulus karena keakraban yang terjalin dengan Gia. Bersama penerjemah dan Giovanni Milana, kami mengobrol di kafe, makan street food seperti tteokbokki, dan berbelanja bahan makanan untuk menyemangati diri kami, kata Mega. Chemistry yang terbangun sejak persiapan pramusim membuat Mega dan Gia yang sama-sama berposisi sebagai penyerang menjadi sosok sentral di tim Red Sparks. Media Korea sampai menjuluki Mega dan Gia sebagai meriam kembar asing. Keduanya memimpin catatan sumbangsi poin di tim Red Sparks di mana Mega mengemas 467 poin dan Gia dengan 415 poin. Atensi besar yang diterima Mega pun tidak mengganggu hubungannya dengan Gia. Saya tidak pernah merasa dibanding-bandingkan dengan Mega, ujar Gia dalam wawancara pasca laga dengan KBSN Sports pada November lalu. Dia sudah seperti adik saya sangat menyukai hatinya, sangat, kami selalu menghabiskan waktu bersama di kafetaria, ruang ganti. Dia selalu berada di sebelah saya, jadi antara saya dan dia cuma ada rasa kasih sayang. Saya tidak akan pernah merasa cemburu terhadap performa apapun.